Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 320, Gua Kultivasi Raja Hantu. Sutra Raja Hantu dan pil Raja Hantu berada di gua kultivasi yang sama, di lantai 5. Huang Xiaolong sangat gembira mendengar berita ini. Istana Raja Hantu sangat luas, mencarinya sendiri sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami raksasa. Sekarang setelah dia tahu di mana Sutra Raja Hantu dan pil Raja Hantu berada, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Pandu aku ke tempat itu sekarang, kata Huang Xiaolong. Dia akan memikirkan cara untuk masuk saat itu. Ya, pemilik, jawab hantu raksasa itu. Akan tetapi, sebelum pergi, Huang Xiaolong melepas bendera susunan itu dan menaruhnya ke dalam cincin Asura. Awalnya Huang Xiaolong tidak tahu cara pasti untuk menonaktifkan susunan itu, jadi dia berencana menggunakan kekerasan, tetapi dengan adanya hantu raksasa di sana, dia berhasil keluar dari susunan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan rampasan bendera hantu untuk ditambahkan ke koleksinya. Menurut hantu raksasa, formasi susunan hantu itu disebut susunan laut setan dan hantu. Di masa depan, begitu Huang Xiaolong menyempurnakan bendera setan dan hantu, ia dapat mengendalikan dan menyusun susunan laut setan dan hantu untuk melawan musuh-musuhnya. Meninggalkan aula yang luas, hantu raksasa itu membawa Huang Xiaolong langsung ke gua kultivasi Raja Hantu yang disebutkan sebelumnya. Dalam perjalanan, Huang Xiaolong mengetahui nama hantu raksasa itu, Feng Yang. Hantu raksasa, Feng Yang, menuntun Huang Xiaolong melalui lorong-lorong labirin istana Raja Hantu. Karena ia sudah familiar dengan lingkungan sekitar, mengetahui di mana dan bagaimana menghindari jebakan dan larangan, tak satu pun dari mereka tersandung ke dalam jebakan lain di sepanjang jalan. Meski begitu, saat mereka semakin dekat dengan gua kultivasi, larangan dan jebakan yang dipasang menjadi lebih kuat, cukup untuk menjebak bahkan para ahli Saint Realm di dalamnya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, semakin dekat mereka, semakin lambat kecepatan mereka. 3 hari kemudian. Pemilik, tidak jauh di depan adalah gua kultivasi Raja Hantu yang saya sebutkan. Hantu raksasa Feng yang menunjuk. Huang Xiaolong mengangguk dan menghela napas dalam-dalam. Mereka akhirnya sampai di sana. Meskipun mereka tidak memicu jebakan apapun di jalan, mereka bertemu dengan banyak roh jahat dan setan. Beberapa dari roh jahat dan setan itu sangat kuat, sebanding dengan ahli alam Saint Orde ketiga atau Orde keempat manusia, tingkat yang tidak dapat dikalahkan oleh Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang bahkan jika mereka bertarung 2 lawan 1. Untungnya, ia memiliki gunung sumi yang saleh, yang memungkinkannya dan Feng yang lolos dari tangan para iblis dan roh jahat itu. Tidak semua pertemuan itu buruk, Huang Xiaolong memanfaatkan mandat perjanjian darah untuk memurnikan 7 jiwa hantu dan iblis setengah suci. Jiwa itu adalah tempat berkumpulnya kultivasi mereka, energi di dalam diri mereka cukup untuk mengangkat kultivasinya menjadi setengah suci. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong melihat sebuah gunung di depannya. Sebuah gunung besar tergantung di langit, panjangnya sekitar beberapa puluh mil dan tingginya beberapa ratus zang. Awan hantu yang mengalir menyelimuti gunung hantu itu, aura hantu di sana lebih pekat daripada tempat lain yang pernah dikunjungi Huang Xiaolong. Itukah gunung Raja Hantu? Huang Xiaolong menatap gunung besar yang melayang di udara dengan kagum, bertanya pada Feng Yang. Sebuah bangunan bawah tanah istana Raja Hantu benar-benar memiliki gunung besar yang melayang di udara, pemandangannya sungguh menakjubkan. Benar sekali, pemilik. Ini adalah gunung Raja Hantu, gua kultivasi Tuan Raja Hantu terletak di puncak gunung. Hantu raksasa Feng yang menjelaskan dengan hormat. Huang Xiaolong mengangguk, ayo pergi. Kakinya mengetuk lantai, dia terbang menuju gunung Raja Hantu dengan Feng yang mengikutinya dari dekat. Namun, sebelum Huang Xiaolong mencapai gunung Raja Hantu, dari kejauhan, ia melihat sekelompok orang berkumpul di alun-alun. Sekilas pandang, diperkirakan ada sekitar 50 hingga 60 orang. Hati Huang Xiaolong hancur, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang lebih awal darinya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Huang Xiaolong merasa tidak apa-apa jika orang lain datang lebih dulu, dia terlambat 8 hari untuk memurnikan saripati naga dari telur naga bumi. Tiba-tiba, cahaya dingin bersinar di mata Huang Xiaolong Zhao Chen. Di antara kelompok yang berjumlah 50 hingga 60 orang, Zhao Chen ada di antara mereka. Dia mungkin membelakangi Huang Xiaolong, tetapi Huang Xiaolong mengenali siluet itu dengan sekilas pandang. Di samping Zhao Chen tidak lain adalah lelaki tua berambut perak itu, pelayan Feng, dan 7 ahli kota dosa lainnya. Berkelompok di alun-alun, berbagai kelompok ahli mendiskusikan metode memasuki gunung Raja Hantu. Mendeteksi suara angin yang pecah, semua orang terkejut, menoleh untuk melihat dengan rasa ingin tahu. Zhao Chen menoleh, melihat Huang Xiaolong yang terbang di atas, tatapan mereka bertabrakan. Zhao Chen awalnya tertegun, tetapi dengan cepat kegembiraan menguasainya. Niat membunuh terpancar di matanya. Dalam pertemuan terakhir mereka di kota Dewa Segudang, Huang Xiaolong berhasil lolos dari tangannya, ini adalah penghinaan terbesar dalam seluruh hidupnya. Belakangan ini, dia terus mengawasi Huang Xiaolong,
tetapi Huang Xiaolong seperti menghilang begitu saja, karena tidak ada petunjuk sama sekali tentang di mana dia berada. Dia tidak menyangka bahwa Huang Xiaolong tidak hanya datang ke kota hantu, dia juga memasuki istana Raja Hantu dan bahkan sampai ke titik ini. Mendeteksi niat membunuh di mata Zhao Chen, Huang Xiaolong mencibir sinis. Di bawah banyak pasang mata yang waspada, Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang mendarat di alun-alun. Karena Feng yang ditutupi jubah brokat hitam dari kepala sampai kaki, menyembunyikan tubuh fisiknya dan hanya menyisakan mata dan mulutnya, serta menyatukan semua aura hantunya sesuai instruksi Huang Xiaolong, tak seorang pun meragukan raksasa besar manusia ini sebagai sesuatu selain manusia. Saat mendarat di alun-alun, Huang Xiaolong melirik sekilas ke arah orang-orang yang hadir. Selain pasukan kota Dewa Segudang, ada juga murid-murid kota Naga Salju, kota Pedang Kekaisaran, dan kota Hantu Hijau. Dari 10 pasukan teratas Bedlam Lands, 4 diantaranya berada di depan Huang Xiaolong. Namun, para pengikut kota Milenium tidak terlihat dimanapun. Beberapa hari sebelumnya, setelah Huang Xiaolong keluar dari susunan hantu, ia terpisah dari Peng Feng dan Sun Haoran. Setelah tidak melihat mereka di sini, Huang Xiaolong bertanya-tanya apakah mereka masih hidup atau mati. Pandangan sekilas ke sekeliling memberi Huang Xiaolong gambaran tentang kekuatan pasukan yang berkumpul di sana. Saint Realm tingkat awal, totalnya ada 4. Kebanyakan dari mereka seperti Zhao Chen, Saint Realm tingkat pertama. Hasil ini membuat Huang Xiaolong merasa sedikit tenang. Sementara itu para pengikut dari kota Naga Salju, kota Pedang Kekaisaran, dan kota Hantu Hijau juga bernapas lega melihat Huang Xiaolong hanya berada di puncak Ordo ke-10 Xiantian akhir. Hehe, Huang Xiaolong, kamu tidak menyangka akan bertemu denganku di sini, kan? Zhao Chen mencibir sinis, sambil menuntun pelayan Feng dan anak buahnya mendekat. Dalam sekejap mata, pelayan Feng dan pengawal lainnya telah mengepung Huang Xiaolong dan hantu raksasa Feng yang di tengah, menutup semua kemungkinan rute pelarian. Orang-orang yang ada di sana menyadari bahwa Huang Xiaolong dan Zhao Chen saling kenal, dan terlebih lagi, mereka saling dendam. Semua orang berdiri di samping, menunggu dengan penuh harap untuk pertunjukan yang bagus. Huang Xiaolong. Dari sekte mana orang bodoh ini berasal? Dia begitu bodoh hingga menyinggung Zhao Chen. Li Qiuping dari Snow Dragon City berkata dengan perasaan senang. Li Qiuping adalah kakak senior kedua Lily dan Du Huagang yang dibunuh Huang Xiaolong sebelumnya di kuil hantu. Saat ini, Li Qiuping masih belum menyadari fakta ini. Aku ingin tahu bagaimana Zhao Chen akan mengakhiri anak ini nanti. Seorang pria parubaya dengan mata besar dan alis tebal dari kota Hantu Hijau terkekeh. Pria ini adalah kastelan kota Hantu Hijau, murid tertua Ghost Bear Wang Kun, Guo Dehui. Menurutku, Zhao Chen tidak akan membiarkan anak ini mati begitu cepat, dia mungkin akan bermain sebentar, dan ketika dia bosan, anak itu akan mati. Seorang wanita muda, yang cukup cantik, berdiri di samping Li Qiuping kali ini berbicara. Wanita muda ini adalah adik ketiga Li Qiuping, Wang Lin, kakak ketiga Lily dan Du Huagang.